Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Jesuripuro, Surakarta, di dalam mempelajari mengenai pelajaran sekolah Sabat di hari Senin dengan judul Hukum dalam Kitab Ulangan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai melindungi kita, memimpin kita di sepanjang hari di dalam segala aktivitas dan kegiatan kita dan di dalam pekerjaan kita. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Tuhan. Kami berkumpul di rumah kami untuk kami dapat berbakti untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari. Dan pada saat ini Tuhan kami akan siap mendengarkan dari renungan dari firman-Mu Bapa. Semoga firman-Mu ini dapat menjangkau hati dan pikiran kami untuk kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran atau renungan kita pada hari ini adalah dengan judul Hukum dalam Kitab Ulangan. Dikatakan di sini, pemeliharaan hukum seringkali dituduh sebagai legalis tanpa jiwa atau tanpa hikmat, penganut agama yang bodoh. Tuduhan ini tidak adil. Sebaliknya, hukum seperti yang dimengerti di Israel menyiratkan hukum sebagai terang yang menolong perjalanan rohani seseorang untuk tetap berjalan maju. Pemazmur membandingkan hukum dengan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sesuai dengan judulnya, Hukum dalam Kitab Ulangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang 1 minggu lalu kita mempelajari bagaimana sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan Musa memberikan wejangan atau nasihat-nasihat kepada bangsa Israel, dan Musa menekankan di sini kepada bangsa Israel untuk menurut segala hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan apa? Bangsa Ibrani yang merupakan umat pilihan Allah ketika berada di perbatasan Kanaan pada akhirnya akan mewarisi tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Mewarisi tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Begitulah bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Karena Musa tidak ikut memasuki tanah Kanaan, dia memberikan nasihat-nasihat atau teguran kepada bangsa itu untuk selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan seperti yang kita lihat, Kitab Ulangan adalah petunjuk-petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Ibrani. Ini sebelum mereka merebut tanah itu. Dan di antara instruksi-instruksi itu terdapat perintah-perintah untuk menurut. Terdapat perintah-perintah dari Musa adalah untuk apa? Untuk menurut. Jadi hukum ini dibuat adalah bukan untuk menjerat kita. Hukum ini dibuat adalah untuk mengatur hidup kita. Dan Musa menekankan itu kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Dan Musa memberikan nasihat-nasihat kepada bangsa itu dan mereka dapat selalu setia untuk datang taat kepada Tuhan. Kitab Ulangan menunjukkan betapa pentingnya penurutan terhadap hukum Allah bagi bangsa Israel. Dalam sebuah pengertian yang nyata, itu adalah kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Allah telah melakukan banyak hal bagi mereka dan akan terus melakukan banyak lagi bagi mereka. Hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan bagi diri mereka sendiri dan mereka tidak layak untuk memulaikan itu. Inilah yang disebut kasih karunia, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan sebaliknya apa yang diminta sebagai respon kita adalah ya penurutan pada hukumnya. Kasih karunia tidak bisa dipisahkan dari hukum. Dan hukum itu adalah kasih karunia. Jadi Allah memberikan kepada bangsa itu. Dan juga Allah juga memberikan kepada kita pada saat itu. Jangan bertindak kita di luar ketidakbiasaan kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan menuntut dari kita untuk menuruti apa? Hukum-hukum itu. Sebagaimana Musa pada saat perpisahan
sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, dia menasehati bangsa itu. Dan selalu satu hal yang ditekankan oleh Musa adalah penurutan. Begitu juga dengan kita di sini. Dikatakan di sini apa? Inilah yang disebut kasih karunia, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sejak kejatuhan kita sebagai manusia ke dalam dosa, sebenarnya kita tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi melalui kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus, melalui iman kita, kita dapat layak datang di hadapannya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yang terdapat dalam Roma 3 ayat 28. Dan dikatakan juga di sini, dan respon kita adalah penurutan kepada hukum tersebut. Jadi kita menurut hukum itu bukan dalam satu upaya yang sombong, supaya bisa diselamatkan oleh hukum tersebut. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Melainkan hal itu dilakukan sebagai hasil dari keselamatan yang telah diberikan kepada kita dengan penuh kemurahan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi saudara-saudara, bukan hukum yang menyelamatkan kita. Melalui iman kita, melalui kasih karunia dan iman percaya kita, kita dapat diselamatkan. Jadi pada kitab Ulangan bisa dilihat sebagai sebuah objek pelajaran yang sangat baik dalam hal kasih karunia dan hukum. Melalui kasih karunia Allah menebus kita. Dia melakukan bagi kita apa yang kita tidak dapat lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya Israel tidak bisa melepaskan diri dari Mesir oleh usaha sendiri. Dan sebagai respon kita hidup oleh iman, satu kehidupan yang menunjukkan penurutan padanya daripada hukumnya. Semenjak kejatuhan Adam sampai saat ini, yaitu tanda binatang, akan terus ada satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ulangan Wahyu 14:12. Siapakah umat itu? Apakah saudara-saudara dan saya? Apakah Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita semua yang telah ditebus melalui kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota? Melalui kasih karunia sehingga kita dapat diselamatkan. Apakah kita umat-umat itu? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya. Dan kasih karunia Allah menyangguhkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Sekali lagi saya bacakan saudara-saudara untuk kita dapat merenungkannya. Karena kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya, dan kasih karunia Allah menyangguhkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa menurut hukum itu dengan apa yang kita inginkan, tetapi melalui kasih karunia kita bisa mendapat menurut hukum itu. Karena hukum itu adalah kasih karunia, dan kasih karunia itu adalah hukum. Kiranya kasih Tuhan memberkati saudara dan saya di sepanjang malam, sampai di mana kita akan beristirahat malam ini, dan kasih Tuhan juga membangunkan kita besok di pagi hari. Tuhan memberkati kita. Amin.